Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, tolong itu barang-barang yang tidak diperlukan dimasukkan di dalam tas dulu ya. Oke, terima kasih. Sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, kita absen dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah nihil ya. Ibu ada ice breaking. Kita ice breaking dulu. Ice breakingnya adalah ayam dan itik. Cluenya ikutin yang saya katakan. Ayam, ayam, ayam. Itik, itik, itik. Ayam, ayam. Ada berapa ayam? Salah kan? Cluenya ikutin yang saya katakan, bukan menjawab. Baik. Silakan kalian lihat video ini terlebih dahulu ya. Tolong diamati dulu ya. Teh manis hangat. Teh manis merupakan salah satu jenis minuman yang paling banyak disukai orang dan kalangan masyarakat. Karena dengan kehanggatannya, teh manis bisa mencairkan suasana dari berbagai golongan. Cara membuatnya pun juga mudah dan sederhana. Berikut petunjuk cara membuat teh manis hangat. Bahan-bahannya adalah teh panas, sendok, teh seduh, gelas, dan bumbu. Alangkah membuat teh manis. Sama-sama masukkan air panas ke dalam gelas. Lalu masukkan teh seduh ke dalam gelas. Serut-serut ya. Sampai warnanya berubah menjadi hangat. Kemudian kita menggunakan gelas. Lalu aduk menggunakan sendok. Teh manis siap disajikan. Ibu rasa sudah cukup ya videonya. Iya. Nah, anak-anak, siapa yang pernah melihat mama atau membaca tata cara memasak mie instan yang ada pada bungkusnya? Ya, coba siapa di sini yang pernah memakan mie instan? Kira-kira bagaimana cara memasak mie instan sebelum dimakan? Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, rebus mie instan di dalam air mendidih selama 3 menit. Tiriskan dengan saringan. Yang kedua, panaskan wajan yang diberi minyak goreng. Lalu masukkan bumbu halus dan daun bawang hingga wangi. Yang ketiga, masukkan air dan susu hingga mendidih. Lalu masukkan telur, sawi, dan bakso. Aduk rata hingga daun sawi dan telur matang. Yang keempat, memasukkan mie dan aduk sebentar. Kemudian sajikan mie dengan taburan daun bawang dan bawang goreng. Wah, kayaknya Rizka tiap hari makan mie ya. Iya. Oke, jadi anak-anak, dari cara memasak mie instan yang dibaca oleh Rizka itu tadi termasuk ke dalam teks prosedur. Sejalan hal tersebut, maka pagi hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi kali ini, tolong Dwi Sulis untuk membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi teks prosedur dengan baik. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menjelaskan teks prosedur dengan benar. Yang terakhir yaitu peserta didik dapat membuat sebuah teks prosedur sesuai kegiatan dengan tepat. Oke, jadi dari sini ada pertanyaan. Saya Bu, Iya Putri, silakan. Ibu tadi menyampaikan bahwa cara memasak
Iya, wah pertanyaan yang bagus sekali. Ada yang bisa menjawab pertanyaan Putri? Tidak ada. Jika tidak ada, maka Ibu yang akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Silakan kalian lihat ya. Teks prosedur adalah teks yang memberi petunjuk, panduan, atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Teks ini membantu kita untuk memahami dan mengerjakan sesuatu dengan tahapan-tahapan yang benar. Nah, selanjutnya, di dalam teks prosedur itu terdapat struktur teks prosedur. Teks prosedur itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, tujuan. Pada awalnya pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam menyusun teks prosedur. Yang kedua itu ada material, merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Nah, bagian ini berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan. Yang ketiga itu ada langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan teks prosedur. Dari pengertian yang telah Ibu sampaikan, ada yang bisa menjelaskan kenapa cara memasang mie instan yang dibaca oleh Rizka itu tadi termasuk ke dalam teks prosedur. Iya, silakan Intan. Jadi yang disampaikan Rizka bisa termasuk ke dalam teks prosedur karena teks cara memasak mie instan memiliki tujuan langkah-langkah sistematis, maka ia tergolong sebagai teks prosedur. Iya, benar sekali. Tepuk tangan. Ibu ada hadiah buat Intan. Ya, karena teks cara memasak mie instan itu termasuk ke dalam teks prosedur. Dari sini, bagaimana yang lain sudah jelas? Sudah, Bu. Selanjutnya, di dalam teks prosedur itu terdapat beberapa ciri-ciri. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi. Dan yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan. Dan yang ketujuh, terdapat isi kegiatan yang harus dilakukan. Selanjutnya, di dalam teks prosedur terdapat beberapa jenis. Yang pertama, teks prosedur sederhana, terdiri atas 2 atau 3 langkah saja. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks itu terdiri atas banyak langkah atau jenjang untuk setiap tahapnya. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur yang langkahnya bisa berbolak-balik tetapi tujuannya tetap tercapai. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Ibu mempunyai contoh. Nah, silakan kalian baca dan cermati terlebih dahulu. Sudah selesai? Jika sudah selesai, siapa yang yang bisa menjawab langkah-langkah pembuatan keripik pisang dengan benar? Coba silakan Dwi untuk maju. Silakan diurutkan dengan benar ya. Langsung CYC. Jawabannya apa aja, Dwi? Urutannya yang benar? Jawabannya saya menjawab yang C ya, Bu, ya. Yang pertama Iya. yang kedua itu ada pemilihan bahan, pengupasan, perendaman, pemotongan, dan penggorengan. Ya, benar sekali. Tepuk tangan. Ibu ada hadiah buat Dwi. Terima kasih, Bu. Ya, nah jadi urutan yang benar itu yang pertama itu pemilihan bahan, yang kedua pengupasan, dan yang ketiga perendaman, terus pemotongan, terus yang terakhir itu penggorengan. Nah, dari langkah-langkah tersebut yaitu menunjukkan aktivitas berurutan dengan tujuan yang jelas, serta langkah-langkah yang menjelaskan cara melakukannya, sehingga mencerminkan ciri-ciri teks prosedur. Sampai sini paham? Jika sudah,
Ibu minta silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok yang telah Ibu bagi kemarin, yaitu kelompok siswa yang menyukai olahraga, kelompok siswa yang menyukai sains, dan kelompok siswa yang menyukai prakarya, kelompok siswa yang menyukai memasak. Nah, hasil diskusi kelompok bisa dituliskan di LKPD yang akan Ibu bagikan. Bisa dimengerti? Silakan dikerjakan. Waktunya Ibu kasih 15 menit. Udah paham? Bisa dikerjakan? Bisa, Bu. Ya. Sudah selesai? Jika sudah, silakan kumpulkan dan Ibu minta 2 kelompok saja untuk mewakili. Silakan kelompoknya Risma dan kelompoknya Mega. Silakan untuk kelompoknya Risma untuk membacakan presentasinya. Kita dari kelompok olahraga, cara melakukan pemanasan sebelum olahraga. Tujuannya agar tubuh siap beraktivitas fisik dan menghindari cedera. Langkah-langkahnya, berdiri tegak, tarik napas dalam-dalam dan keluarkan perlahan. Lalu putar kepala ke kanan dan ke kiri sebanyak 5 kali. Lalu lakukan peregangan lengan dan bahu selama 10 detik. Lalu selanjutnya putar pinggang ke kiri dan ke kanan sebanyak 5 kali. Lakukan lari-lari kecil di tempat selama 1 menit, lalu selesai, tubuh siap untuk olahraga utama. Ya, silakan Mega. Dari kelompok prakarya yang berjudul cara membuat bingkai foto dari kayu. Tujuannya membuat bingkai foto sederhana dari bahan kayu. Alat dan bahan ada kayu bekas, dan kayu, gunting, hiasan, kaca plastik atau mika. Nah, langkah-langkahnya potong kayu sesuai ukuran bingkai, rekatkan setiap sisi menggunakan lem kayu, selanjutnya biarkan kering selama 1 jam, kemudian tempelkan kaca atau mika dan karton di belakangnya. Hias bingkai sesuai selera dan bingkai siap digunakan. Wah, luar biasa, tepuk tangan. Ibu ada hadiah buat kalian. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini? Ya, silakan Siti. Materi yang kita pelajari pada hari ini adalah teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang memberikan panduan atau instruksi untuk melakukan suatu teks prosedur. Teks prosedur memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama menggunakan kalimat perintah, yang kedua terdapat panduan yang harus dilakukan, yang ketiga menggunakan kata kerja pasif, yang keempat menggunakan konjungsi, yang kelima terdapat aturan dalam penerbangan atau kegiatan, yang keenam menggunakan kata keterangan, dan yang terakhir terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Wah, bagus sekali. Ibu ada hadiah karena Siti sudah menyimpulkan. Wah, terima kasih ya, Bu. Iya, jadi dari kesimpulan yang telah disampaikan oleh Siti, teks prosedur adalah teks yang memberi petunjuk, panduan, atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Teks prosedur memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, 1, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja pasif. Yang keempat, menggunakan konjungsi. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan. Yang ketujuh, terdapat isi kegiatan yang harus dilakukan secara urut. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Tepuk terima kasih. Mulut ingin, hati ingin, mau bilang terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.